Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, kayaknya belum pada makan siang ya. Insyaallah setelah kajian ini kita makan bareng-bareng ya, bayar masing-masing. Sekali lagi karena doa, mari kita saling mendoakan untuk keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah salat zuhur dan majelis taklim kuliah zuhur yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat zuhur berjamaah, semoga Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Kita meluangkan waktu kita beberapa saat, kita niatkan i'tikaf di masjid. Juga kita niatkan bersilaturahim. InsyaAllah Allah lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya niat untuk mencari ilmu, untuk belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang pergi, artinya yang meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk belajar, untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kuliah zuhur kita pada hari ini itu membahas satu nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nasihat ini diantaranya dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabbihat, dan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab An-Nasaih. Untuk lebih jelasnya apa nasihat ini, saya sampaikan, saya bacakan, kemudian kita jelaskan apa maknanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. An Ali radhiyallahu anhu,
dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata. Jadi ini perkataan Ali bin Abi Thalib, sahabat baginda Rasulullah SAW, dan beliaulah orang yang pertama masuk Islam kan? Apa kata beliau? Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Man lam yakun indahu, barang siapa yang tidak punya, tidak memiliki, yang tidak ada pada dirinya sunnatullah. Yang pertama sunnatullah, wa sunnatu rasulihi, yang kedua sunnah rasulnya, dan yang ketiga wa sunnatu awliyaihi, sunnah para wali-walinya, orang-orang yang dikasihi Allah. Falaisa fi yadihi syai'un, maka orang itu tidak punya apa-apa. Meskipun punya harta benda, pangkat, jabatan, kekayaan, tapi kalau tidak punya tiga hal, kata Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul awliya, maka orang itu seperti tidak punya apa-apa, tidak memiliki sesuatu apapun. Lalu beliau ditanya, qila lahu, lalu ditanya kan, karena perkataan sunnatullah, sunnatul rasul, sunnatul awliya, ini istilah-istilah yang butuh definisi, apa maksudnya? Karena istilah-istilah itu kadang-kadang sama tapi beda konteks maknanya, tergantung pada konteks pemakaiannya. Termasuk kata sunnah ini, ya. Kata sunnah, bahkan kata sunnah itu berbeda definisi dalam tiga ilmu besar Islam. Ada definisi sunnah dalam ilmu fikih beda, ada definisi sunnah dalam ilmu usul fikih juga beda, ada definisi sunnah dalam ilmu hadis juga berbeda. Jadi sunnah yang mana yang dimaksud ini? Ya. Sekarang kan lagi banyak nih istilah-istilah berkembang, beredar nih di masyarakat. Sunnah, ya, harus sesuai dengan sunnah, sekolah sunnah, ya, bahkan travel umrah sunnah, seakan-akan yang lain bukan sunnah. Bahkan ada majelis taklim sunnah dan yang tidak sunnah. Jadi yang bukan sunnah bagi mereka ya bukan kelompok mereka, ya bukan sunnah. Jadi sudah menjadi istilah yang liar. Makanya orang bertanya, kepada Ali pun orang bertanya, ma sunnatullah, apa yang dimaksud dengan sunnatullah, yang beliau maksud dalam konteks pembicaraan ini dan nasihat ini? Qala, lalu Ali menjawab, kitmanus sirri. Yang beliau maksud dalam nasihat ini tentang sunnatullah adalah kitmanus sirri, yaitu menjaga rahasia, Kan jelas kan, ada definisi, ada batasannya kan, sehingga istilah itu tidak liar kemana-mana. Jadi yang beliau maksud tentang sunnatullah dalam konteks ini adalah menjaga rahasia. Kenapa dikatakan sunnatullah? Karena rahasia itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang, maka jangan dibuka rahasia itu. Makanya tidak boleh, ya, wajib hukumnya kita menutup rahasia, kekurangan-kekurangan orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Kita harus jaga rahasia itu. Ya.
Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita gampang untuk membuka rahasia orang. Ustaz, bagaimana kalau rahasia kita sendiri, rahasia orang saja dilarang, apalagi rahasia diri kita sendiri? Lalu kemana kita berkeluh kesah kalau kita punya persoalan? Kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang-orang yang betul-betul kita yakin bisa menjaga kerahasiaan kita. Kalau kita curhat kepada Allah, Allah tidak akan membuka rahasia kita. Tapi kalau curhat kepada teman, kadang-kadang di depan kita iya gitu kan, tapi begitu kita berpisah dengan dia beberkan, dia cerita kemana-mana, lalu menjadi rahasia. Maka yang pertama adalah kitmanus sir, menjaga kerahasiaan kita. Jangan kita gampang menceritakan keburukan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, pasangan hidup kita kepada orang lain. Dan kenapa? Salah satu rahasia kenapa kita tidak boleh membeberkan kekurangan, kesalahan, bahkan dosa seseorang. Karena bisa jadi orang yang kita ceritakan itu, orang yang kita beberkan kesalahannya, dosa-dosanya, diam-diam dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pembicaraan kita membuka aib dan kekurangan orang lain masih terus bergulir kepada orang lain, dan akhirnya bagi kita justru menjadi dosa jariah, dosa yang terus mengalir. Jadi pahala bukan jariah, bukan hanya sedekah jariah, ada juga dosa jariah. Kalau kita merintis satu dosa, lalu kesalahan, keburukan, lalu banyak orang yang terinspirasi melakukan kesalahan itu, dosa itu, maka meskipun kita meninggal dunia dan ada orang mengamalkan dosa yang pernah kita rintis, maka di alam kubur kita juga mendapatkan aliran dosa dari orang yang melakukannya itu. Nauzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang dimaksud sunnatullah di sini adalah kitmanus sirri, menjaga rahasia. Kemudian wakilah, lalu ditanya lagi. Karena ada berapa tadi? Ada 3. Tadi baru pertama ya. Wakilah, lalu ditanya lagi, wa ma sunnatur rasul. Apa yang Anda maksud dengan sunnatur rasul? Qala, lalu beliau menjawab, beliau menjelaskan, al-mudaratu bainan nas. Sunnatur rasul yang dimaksud beliau dalam konteks ini adalah al-mudaratu bainan nas, berkeliling, bertemu dengan manusia, dengan orang banyak. Jadi seperti baginda Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang bergaul lintas usia, berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan pemuda, berkomunikasi dengan bahkan anak-anak kecil, gitu kan. Berkomunikasi dengan laki-laki, dengan perempuan, dengan segala batasan-batasannya. Berkomunikasi dengan lintas suku, bangsa. Makanya ada sahabatnya dari kalangan orang-orang hitam, berkulit hitam dari Ethiopia, Bilal bin Rabah, siapa yang tidak kenal. Ada sahabat beliau orang Furs, orang Faris, dalam bahasanya Furs, Iran, ada Salman Al-Farisi dan sebagainya, yang kita sama-sama tahu dalam sejarah. Nah, maka yang dimaksud dengan sunnatul rasul adalah berkeliling. Kalau kita bisa pakai istilah bersilaturahim. Kalau ketemu dengan orang kita tegur sapa, kita assalamualaikum, apa kabar, tersenyum. Jangan ketemu orang itu buah muka, disalamin tidak jawab salam, ya, ditegur sama orang assalamualaikum, apa kabar, buah muka. Jangan buah muka, nanti mukanya habis, nanti hilang. Nauzubillah min dzalik. Wajah ceria, tersenyum, itu sehat, itu awet muda, itu mendatangkan keberkahan. Jangan kita cemberut, jangan sedih. Selalu kita optimisme, memperlihatkan keceriaan ketemu dengan orang, walaupun kita ada kesusahan. Tapi kalau kesusahan kita itu kita bukan curahkan kepada orang, curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketemu dengan hamba Allah, kita tetap baik. Kita jangan merendahkan diri kita di hadapan manusia. Jadi yang dimaksud dengan sunnatul rasul di sini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah bertemu dengan manusia tentu dalam rangka kebaikan, bersilaturahim, menolong, membantu, berkomunikasi, saling menguatkan.
saling menasihati, saling bertukar informasi bermanfaat. Kadang-kadang dengan silaturahim kita dapat informasi kerja, anak kita dapat pekerjaan, anak kita bisa mendapatkan peluang beasiswa, peluang bisnis dan sebagainya. Masya Allah. Makanya orang yang bersilaturahim itu banyak rezekinya. Sebaliknya orang yang jarang bersilaturahim bahkan kuper, ya, karena membatasi dirinya pada lingkungan pergaulan di antara mereka saja, sempit rezekinya. Kenapa jalur-jalur keberkahannya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui dia sendiri menutupnya. Kemudian wakila wa ma sunnatul auliya, lalu ditanya lagi, karena ada 3 hal yang beliau sampaikan. Ditanya beliau, dan apa itu sunnatul auliya, sunnah wali-wali, sunnah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau menjawab, ihtimalul adza 'anil nas, yaitu sabar menanggung gangguan orang-orang di sekeliling kita. Ya, sebagaimana para wali-wali Allah, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama pejuang, para guru-guru kita dulu, para orang tua kita dahulu sabar menghadapi umat. Ya, karena yang kita dihadapi kita bukan hanya orang-orang baik. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus sabar. Sabar kejahilan mereka, kebodohan mereka, keterbatasan mereka. Kadang-kadang akal mereka sangat rendah sekali. Tidak semua orang ngomong kepada kita omongan indah, omongan baik. Ada yang ngomongnya jorok. Ada kadang-kadang kita ketemu orang ngomongnya kasar, mukanya tidak berseri-seri, tidak sopan. Ada yang tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Maka kita harus sabar. Seperti para wali-wali. Itu yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib sebagai sunnatul auliya, sunnahnya para wali-wali. Kemudian lanjut lagi, Ali bin Abi Thalib melanjutkan nasihatnya, wa kanu man qablana, dan umat-umat sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yatawasawna bi thalathi khisalin, mereka saling berwasiat dengan 3 hal. Jadi ada 3 hal yang mereka itu saling berwasiat, saling menasihati di antara mereka. Wa yatakatabuna biha, bahkan mereka nulis surat. Mereka berkirim surat kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. 3 hal ini yang disampaikan. Apa 3 hal yang mereka saling menasihatkan, saling berwasiat di antara mereka, bahkan saling berkirim surat? Kita bayangkan ketika itu betapa susahnya surat menyurat, yang sangat terbatas. Beda dengan kita sekarang, gampang sekali komunikasi sekarang. Yang pertama kata beliau, man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunya. Man amila li akhiratihi, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya. Jadi beramal niat menggapai ridha Allah, berinvestasi akhirat. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek nih kerja, banting tulang, peras keringat, amal kerja kita hanya sebatas dunia, sayang sekali. Maka setiap apa yang kita kerjakan harus ada orientasi akhiratnya, harus kita abadikan nilainya sampai di akhirat. Maka kata beliau, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, untuk kepentingan akhirat, kafahullahu amra dinihi wa dunyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia pada urusan agama dan dunianya. Dicukupkan urusan agamanya. Apa maksudnya Ustaz? Dijadikan dia nikmat beribadah, dia menikmati sholat. Ya, itu juga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada orang yang ibadah karena tekanan, karena paksaan. Nikmat terasa di masjid, karena ada orang di masjid nggak betah. Tapi kalau di warung kopi, masya Allah betahnya itu luar biasa. 2 jam, 3 jam tahan nih. Ya, maka kalau orang nikmat di masjid, ya, sampai ada saking nikmatnya sampai tertidur, alhamdulillah.
kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu salah satu makna Allah cukupkan urusan agama. Kita tidak pernah terlambat sholat. Alhamdulillah, ada orang selalu saja terlambat sholatnya, bahkan mungkin tidak sholat. Selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, baca Quran, zikir, bakti kepada orang tua, bersilaturahim, bersedekah. Alhamdulillah, Allah cukupkan agama ini. Kemudian dicukupkan urusan dunianya, tidak pernah merasa kurang. Walaupun biasa-biasa saja penghasilan, tapi selalu merasa cukup. Dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan banyak harta. Banyak orang punya harta banyak, tapi merasa kurang terus. Merasa sedikit, merasa miskin terus. Mengeluh terus. Ada orang biasa-biasanya penghasilannya, tapi alhamdulillah dinikmati. Nikmat rasanya bahagia dengan istri, dengan keluarga, dengan keluarganya di rumah dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang kedua kata beliau, wa man ahsana sariratahu, dan barang siapa yang selalu berusaha memperbaiki jiwanya, memperbaiki hatinya dari penyakit-penyakit sombong, dari penyakit takabur, riya, hasud dan sebagainya. Ahsanallahu ala niyatahu, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki tampilan lahiriahnya. Karena lahiriah seseorang itu cerminan daripada hatinya. Maka kalau orang berusaha untuk memperbaiki hatinya, maka Allah sehatkan badannya, perbaiki tampilan lahiriahnya. Dan jangan dikira Bapak Ibu sekalian, orang yang banyak maksiat itu pasti rapuh kesehatannya. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan saja orang kelihatan sehat, tapi sebetulnya dia rapuh. Tapi sebaliknya orang yang memperbaiki hatinya, bening hatinya, di tengah malam dia sudah bangun, sholat subuh, zikir pagi, baca Quran, insyaallah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, dan barang siapa yang selalu berupaya memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, diperbaiki sholatnya, diperbaiki zikirnya, diperbaiki baca Qur'annya dan sebagainya, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa perbaiki hubungan dirinya orang itu dengan orang-orang di sekelilingnya. Maka kalau orang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak bermasalah dengan manusia. Karena kita lihat ada orang di masyarakat, sebagian saudara-saudara kita Masya Allah selalu saja bermasalah dengan masyarakat. Di rumah tangganya bermasalah dengan istri, dengan anak, dengan suaminya. Di tempat kerja bermasalah dengan orang. Bahkan sampai di masjid pun bermasalah dengan jemaah. Wa na'udzubillah min zalik. Kalau ada orang banyak masalah dengan orang lain, itu berarti ada persoalan, ada yang tidak baik. Ada hal-hal yang harus diperbaiki. Maka salah satu untuk memperbaiki itu adalah dia selalu memperbaiki hubungannya antara Allah, dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubungan dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hubungan kita, diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperbaiki hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, bahkan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, sebagai penjemahan dari ajaran Islam, sebagai rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita atau kajian ringkas kita kuliah zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya, tapi mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.